Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Yang kami hormati Ibu Siti Rugayah, Kemat, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil Project Based Learning dengan judul Aplikasi Matematika dalam Ekonomi, Pengaruh Subsidi Terhadap Keseimbangan Harga Pasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hikmah Pratiwi dengan NIM 63250718. Sebelum pada penyampaian materi, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa dalam konteks ekonomi dan kebijakan, pajak dan subsidi adalah dua instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian dan mencapai pembangunan. Dalam analisis ekonomi, hubungan antara pajak, subsidi, harga, dan jumlah barang yang diproduksi atau dikonsumsi seringkali digambarkan dalam bentuk fungsi linear. Studi mengenai fungsi linear pajak dan subsidi sangat penting karena dapat membantu pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Dapat disimpulkan bahwa matematika ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan kaidah ekonomi. Analisis ekonomi pasar merupakan sesuatu yang berubah-ubah, misalnya produksi, harga, pendapatan, penjualan, biaya, serta investasi. Suatu variabel biasanya diberi simbol X, Y, atau Z, atau huruf Latin lainnya. Adapun tujuan dari presentasi ini yaitu untuk mengetahui pengaruh keseimbangan harga beras di pasar saat memperoleh subsidi dan mengetahui besar tanggungan subsidi oleh para pelaku pasar. Materi yang pertama akan disampaikan oleh pemateri 1. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Walid Syesti dengan NIM 63251254. Di sini saya akan menjelaskan nama keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi apabila harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual sama dengan harga yang diminta oleh konsumen atau pembeli, atau kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual sama dengan kuantitas barang yang diminta oleh konsumen atau pembeli. Secara sistematis, hal ini ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut: KD sama dengan KS. Kemudian yang kedua ada subsidi. Subsidi merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah atau negara yang diberikan kepada produsen dan konsumen. Dengan adanya subsidi, maka harga jual barang akan menurun. Keseimbangan pasar setelah subsidi akan bergerak ke kiri bawah. Secara geometri, penurunan harga ini adalah pergeseran kurva penawaran sejauh S per unit. Jika fungsi permintaan mula-mula P sama dengan FQ, fungsi penawaran sebelum subsidi adalah P sama dengan FQ, dan fungsi penawaran setelah subsidi adalah P sama dengan FQ kurang S, maka keseimbangan pasar yang baru setelah diberikan subsidi oleh pemerintah adalah ES atau QS PS. Kemudian yang ketiga ada efek subsidi. Efek subsidi di sini ada 4 bagian. Yang pertama, menggeser kurva penawaran sejajar ke kanan bawah. Yang kedua, terdapat pengeluaran. Yang ketiga, membentuk harga dan kualitas keseimbangan yang baru atau harga subsidi
atau harga subsidi menurun dan kualitas subsidi meningkat. Dan yang keempat, terdapat penerimaan produsen dan konsumen dari subsidi tersebut. Kemudian ada rumus subsidi. Di sini yang pertama ada sasaran subsidi, subsidi per unit, dan subsidi total. Pada bagian pertama yang diperoleh konsumen dengan rumus SK sama dengan P1 kurang P2 dan subsidi totalnya SK sama dengan P2 kali SK. Yang kedua yang diperoleh produsen SP sama dengan S kurang SK dan subsidi total SP sama dengan Q2 kali SP. Dan yang ketiga yang diberikan pemerintah dengan rumus S sama dengan SK tambah SP dan subsidi total S sama dengan SK tambah SP. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kenalkan, nama saya Fauzia Safitri dengan NIM 63250666. Di sini saya akan menjelaskan fungsi linear. Fungsi linear ialah fungsi dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Bentuk umum persamaan linear adalah Y sama dengan A plus BX. Keterangannya, A sama dengan intercept atau konstanta, B gradien atau kemiringan garis, X sama dengan variabel bebas, Y sama dengan variabel terikat. Di sini ada contoh soal, diketahui fungsi Y sama dengan 2X plus 3. Tentukan 1. Berapakah nilai Y jika X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Yang kedua, gambarkan kurva dari persamaan tersebut. Yang ketiga, berapakah gradien dari persamaan tersebut. Untuk gambar kurva dari persamaan Y sama dengan 2X plus 3, yaitu menentukan titik potong sumbu X dan Y. Titik potong sumbu X, Y sama dengan 0, Y sama dengan 2X plus 3, 2X plus 3 sama dengan 0, 2X sama dengan min 3, X sama dengan min 3 per 2, X, Y sama dengan min 3 per 2, 0. Titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. Y sama dengan 2X plus 3, Y sama dengan 2 kali 0 plus 3, Y sama dengan 3. X, Y sama dengan 0,3. Gradien persamaan tersebut merupakan persamaan linear, yakni Y sama dengan mx plus c. Dari model persamaan tersebut, nilai m yang merupakan koefisien dari x merupakan gradien dari persamaan tersebut. Y sama dengan 2x plus 3, m sama dengan 2. Berdasarkan sifat-sifat gradien, maka garis persamaan dengan gradien 2 termasuk ke dalam gradien positif dengan arah garis naik dari kiri ke kanan. Nah, penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Pertama, dalam ekonomi mikro ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. 2. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. 3. Fungsi biaya dan fungsi penerimaan. 4. Laba, rugi, peluang pokok atau BEP, break even point. Kelima, ada fungsi anggaran. Nah, dalam ekonomi
Makro ada fungsi pajak, fungsi investasi, fungsi impor, pendapatan nasional, dan analisis LS kurang dari LM. Untuk fungsi permintaan atau demand dengan rumus PD sama dengan A dikurang B KID. Dengan keterangan KID adalah jumlah barang yang diminta, A parameter atau besaran konstanta, B konstanta, dan PD adalah harga barang yang diminta. Ini ada contoh dari kurva permintaan. Selanjutnya, ada fungsi penawaran atau supply dengan rumus PS sama dengan min A plus B QS. Dengan keterangan QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, A sama dengan parameter atau besaran konstanta, dan B sama dengan koefisien QS. Ini ada contoh kurva penawaran. Selanjutnya, kita masuk hasil dan pembahasan. Keseimbangan pasar akan tercipta apabila jumlah produk yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, atau harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh pembeli. Secara geometris, titik potong antara fungsi permintaan pada suatu barang atau jasa dengan fungsi penawaran barang atau jasa tersebut merupakan titik keseimbangan pasar. Selain itu, keseimbangan pasar juga berpengaruh ketika adanya kebijakan dari pemerintah. Salah satu contohnya adalah subsidi. Subsidi merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah atau negara yang diberikan kepada produsen dan konsumen. Dengan adanya subsidi ini, maka harga jual barang akan menurun. Keseimbangan pasar setelah disubsidikan bergerak ke kiri bawah. Pembahasan kasus. Pada sebuah komoditas beras di pasar, terdapat fungsi permintaan dan penawarannya secara berturut-turut, yaitu permintaan atau PD sama dengan 40 dikurangi 0,5 KID. Penawaran atau QS sama dengan 5 PS dikurangi 50, dan subsidi atau S sama dengan 3 dalam ribuan rupiah. Selain itu, pada pasar komoditas beras, pemerintah membuat kebijakan yang berguna untuk membantu masyarakat dengan memberikan subsidi sebesar Rp3.000 per unit atau F. Berdasarkan kondisi yang terjadi di pasar komoditas beras, maka diperoleh 3 pokok pembahasan utama sebagai bahan analisis untuk menjawab rangkaian masalah yang menjadi tujuan penulisan laporan ini, yaitu permintaan atau PD sama dengan 40 dikurangi 0,5 KID, penawaran atau QS sama dengan 5 PS dikurangi 50, dan subsidi atau S sama dengan 3. Adapun hasil analisis, maka diketahui bagaimana pengaruh subsidi terhadap keseimbangan harga beras di pasar, serta apa pengaruh subsidi terhadap pihak-pihak yang berkontribusi di pasar komoditas beras. Hasil dari analisis kasus. Berdasarkan analisis kasus tersebut, maka dapat diperoleh informasi sebagai berikut. A. Fungsi permintaan pada pasar komoditas beras, yakni PD sama dengan 40 dikurangi 0,5 KID. B. Fungsi penawaran pada pasar komoditas beras, yaitu QS sama dengan 5 PS dikurang 50. C. Besar subsidi pada harga per unit beras, yaitu sebesar Rp3.000.
Berdasarkan informasi tersebut, maka terdapat beberapa masalah yang perlu dibahas. Di antaranya, 1. Harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. 2. Titik potong sumbu, kurva permintaan dan penawaran baik sebelum dan sesudah subsidi, beserta gambar grafiknya. 3. Subsidi per unit yang ditanggung konsumen dan produsen. 4. Total subsidi yang ditanggung konsumen dan produsen. Terakhir, total subsidi yang diberikan pada pemerintah. Masuk dalam pembahasan soal A. Harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Harga sebelum subsidi. Harga keseimbangan pasar merupakan harga yang diperoleh ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran atau dengan rumus PD sama dengan QS. Adapun penyelesaiannya untuk mengetahui harga keseimbangan beras di pasar, yakni kita mulai dengan mencari nilai PS dengan memanipulasi nilai QS yang sudah diketahui. QS sama dengan 5 PS dikurang 50. QS ditambah 50 sama dengan 5 PS. QS plus 50 per 5 sama dengan PS. Maka diperoleh PS sama dengan 0,2 QS plus 10. Mencari harga sebelum subsidi. Mencari harga keseimbangan dengan persamaan PD sama dengan PS. PD sama dengan PS, 40 dikurang 0,5 QD sama dengan 0,2 QS plus 10. 40 dikurangi 10 sama dengan 0,2 QS plus 0,5 QD. 30 sama dengan 0,7 Ki. Ki sama dengan 30 per 0,7. Sama dengan 42,85. Substitusi nilai Ki sama dengan 42,85 ke dalam persamaan PD sama dengan 40,0,5 QD untuk mengetahui harga keseimbangan pasar per unit beras. PD sama dengan 40 dikurangi 0,5 Ki. PD sama dengan 40 dikurangi 0,5 dikali 42,85. PD sama dengan 40 dikurang 21,425. Maka hasilnya PD sama dengan 18,576. Jadi titik potong keseimbangan harga beras di pasar sebelum subsidi adalah P, Ki, P sama dengan Ki-nya 42,85 dan P-nya sama dengan 18,576. Untuk pembahasan soal selanjutnya akan dibahas oleh pemateri pertama. Beras dikurangi dengan besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Adapun penyelesaiannya sebagai berikut. PD sama dengan PS kurang S. 40 kurang 0,5 QD sama dengan 0,2 QD plus 10 kurang 3. 40 kurang 0,5 QD sama dengan 0,2 QS plus 7. 40 kurang 7 sama dengan 0,2 QD plus 0,5 QD sama dengan 33 sama dengan 0. Ki sama dengan 33 per 0,7. Ki sama dengan 47,14. Substitusikan nilai Ki sama dengan 47,14 ke dalam persamaan PD sama dengan 40 kurang 0,5 QD
untuk mengetahui harga keseimbangan per unit setelah diberikan subsidi. PD sama dengan 40 kurang 0,5 KD. PD sama dengan 40 kurang 0,5 kali 47,14. PD sama dengan 40 kurang 23,5 KD. Maka PD sama dengan 16,53. Jadi, titik potong keseimbangan harga setelah dikenakan subsidi adalah E atau I, P sama dengan 47,14,16,53. Oke, soal selanjutnya akan dibahas oleh pemateri ketiga. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Teresia Nalda dengan NIM 63250707. Di sini saya akan menjelaskan poin B yaitu titik potong kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama, titik potong permintaan dan penawaran. Mohon maaf, di poin B ini menjelaskan titik potong kurva permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah subsidi. Yang pertama, titik potong permintaan dan penawaran sebelum subsidi. Yang pertama, titik potong sumbu bagian permintaan. Yang pertama, sumbu Y. Untuk mengetahui sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Adapun untuk mengetahuinya yaitu dengan rumus PD sama dengan 40 kurang 0,5 KD. Jadi didapat PD sama dengan 40. Maka X, Y sama dengan 0,40. Selanjutnya mencari sumbu X dengan Y sama dengan 0. Jadi PD sama dengan 40 kurang 0,2 KD. 40 kurang 0, KD sama dengan 0. Di sini kita ubah PD-nya sama dengan 0. Dan hasilnya minus 0,5 KD sama dengan minus 40. KD sama dengan minus 40 dibagi dengan minus 0,5 Ki. Hasilnya X, Y berada pada titik 80,0. Kemudian penawaran. Langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong sumbu Y yaitu dengan X sama dengan 0. PS sama dengan 0,2 QS plus 10. Di sini kita substitusikan X sama dengan 0 dalam persamaan PS sama dengan 0,2 QS tambah 10. Jadinya PS sama. Jadi didapat X. Selanjutnya menentukan titik potong sumbu X dengan mengubah Y menjadi 0. P sama dengan 0,2 QS plus 10. 0,2 QS plus 10 sama dengan 0. 0,2 QD sama dengan minus 10. QD sama dengan minus 10 per minus 0,2. Maka didapat X, Y sama dengan minus 20,0. Oke, selanjutnya pada slide tersebut terdapat dua kurva, yakni kurva dari hasil titik potong antara titik kurva permintaan sebelum subsidi dengan kurva penawaran sebelum subsidi. Pada kurva permintaan sebelum subsidi, kurvanya bergerak dari kanan atas menuju kiri bawah, yakni ketika harga semakin tinggi, maka jumlah permintaan barang akan rendah. Kemudian yang sebelahnya kurva penawaran sebelum subsidi. Untuk penawaran akan barang pada kurva penawaran sebelum subsidi itu mengikuti atau bergerak lurus antara permintaan dengan penawaran dengan jumlah yang ditawarkan. Lanjut. Kemudian titik potong permintaan dan penawaran setelah subsidi.
Titik potong permintaan dan penawaran setelah subsidi diketahui dari harga keseimbangan setelah terjadinya subsidi. Nah, titik potongnya itu berada pada titik E-aksen, yaitu P-aksen, Q-aksen, yaitu titik 47,14,16,53. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin C, yaitu subsidi per unit yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Yang pertama, subsidi yang ditanggung oleh konsumen. Adapun rumus untuk mengetahui besarnya subsidi yang ditanggung oleh konsumen yaitu dengan rumus SK sama dengan P1 dikurang P2. Di sini P1 sama dengan 18,57 dikurang dengan P2 yaitu 16,53 menghasilkan 2,23. Jadi, besar subsidi yang diperoleh konsumen dalam komoditas pasar beras di pasar yaitu sebesar 11,78 dalam ribuan rupiah setara dengan 2.230 rupiah. Bentar, Kemudian selanjutnya, bentar. Zi, kamu lagi ngerekam nggak, Zi? Lanjut, Kak. oke. Kemudian selanjutnya mengetahui subsidi yang ditanggung oleh produsen. Untuk mengetahui besar subsidi yang ditanggung oleh produsen, maka kita akan menggunakan rumus SP yaitu S dikurang SK. Nah, di sini S atau besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah sudah diketahui yaitu sebesar 3 dikurang dengan subsidi yang ditanggung oleh konsumen yaitu 2,23. Maka menghasilkan 0,77. Jadi, besar subsidi yang diperoleh atau ditanggung produsen yaitu sebesar Rp770. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin D, yaitu total subsidi yang ditanggung konsumen dan produsen. Yang pertama, total subsidi yang ditanggung oleh konsumen. Rumusnya yaitu Q2 atau jumlah beras pada harga setelah subsidi dikali dengan subsidi yang ditanggung oleh konsumen. Maka 47,14 dikali 2,23 dengan hasil 105,12 merupakan besar atau total yang ditanggung oleh konsumen. Selanjutnya, total subsidi yang ditanggung oleh produsen. Ya, dengan rumus Q2 dikali SP, maka SP sama dengan 47,14 dikali 0,770. Total yang ditanggung oleh konsumen. Selanjutnya, total subsidi yang ditanggung oleh produsen. Ya, dengan rumus Q2 dikali SP, maka SP sama dengan 47,14 dikali 0,770. Dan hasil akhirnya itu 36,2978. Selanjutnya, total subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Untuk mengetahui besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah, maka kita akan menggunakan rumus S sama dengan SK ditambah dengan SP. Di sini SK sama dengan besar subsidi yang diterima oleh konsumen dan SP sama dengan besar subsidi yang diterima oleh produsen. Jadi, besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah yaitu 105,12 ditambah 36,3. Dan totalnya sebesar 141,42. Jadi, ketika pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp3.000 per unit atau S sama dengan 3, maka jumlah total subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebesar 141,42 atau dalam ribuan rupiah. Nah, jumlah subsidi tersebut merupakan subsidi total yang sudah diperoleh oleh produsen dan konsumen. Terima kasih. Tentukan oleh
Jadi kesimpulannya yaitu harga di pasar ditentukan oleh interaksi antar permintaan dan penawaran. Permintaan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, pendapatan, dan selera konsumen. Sementara itu, penawaran dipengaruhi oleh faktor seperti harga, biaya produksi, tujuan perusahaan, dan lainnya. Batas tercapai ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Adapun beberapa hal yang dapat turut mempengaruhi keseimbangan pasar dan turut meningkatkan produksi serta permintaan akan barang, salah satunya adalah kebijakan Iya, rekam. barang dari pemerintah. Adanya subsidi produsen dapat meningkatkan produksi mereka dan konsumen akan meningkat permintaan akan bahan dan jasa karena harganya jauh lebih murah. Pasar memegang peran sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat karena melalui pasar distribusi barang dan jasa dapat terjadi secara efisien. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore.